Shalom. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-193 tanggal 12 Juli tahun 2025 diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 19 dengan perikop adalah kasih Allah dan kerajaannya. Itulah perikop. Sebagai nats kita lihat Tuhan sudah memegahkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Itulah perikop. Apa topik kita pada bulan Juli? Tetap kita sampaikan sebagai topik pada bulan Juli adalah setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Dikatakan, berdirilah tegak, jangan goyah, bekerja untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Itulah yang disampaikan oleh Paulus ke jemaat Korintus. Artinya apabila kita bekerja untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan dihargai oleh Allah, tidak sia-sia. Apa latar belakang daripada perikop ini? Yaitu ayat hari ini yang dikatakan bahwa Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Semua ciptaannya Allah yang pemimpin, yang rajanya. Jadi segala sesuatu di bawah kekuasaannya. Apa latar belakang daripada perikop ini? Mari kita lihat. Tuhan telah menetapkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Apa maksud daripada perikop ini? Ayat ini memberikan gambaran tentang kekuasaan, memberikan kedaulatan Tuhan atas alam semesta. Jadi ayat ini memberikan gambaran tahta kekuasaan dan kedaulatan Tuhan atas alam semesta. Tuhan berdaulat atas alam semesta. Nah, kemudian menegaskan bahwa segala hal berada dalam pengendaliannya. Jadi begitu luas dunia ini, tapi tetap Allah yang mengontrolnya, yang mengendalikan. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap mengendalikan kita. Maka dikatakan tadi setia melayani Tuhan, hidup menurut kehendaknya, bekerja untuk Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Nah, kemudian latar belakang
Dan di pasal ini secara keseluruhan, dalam pasal 103 ini adalah puji-pujian kepada Tuhan atas kasih dan kekuasaannya serta kebaikan Tuhan. Jadi puji-pujian kepada Tuhan atas kasih-Nya dan kebaikan Tuhan. Kenapa kita harus memberikan puji-pujian? Karena kita tahu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi beroleh hidup yang kekal apabila kita bersama dengan Yesus Kristus. Nah, itulah kesimpulan dari pasal 103, adanya puji-pujian kepada Tuhan atas kasih dan kebaikannya. Sekarang penulis Mazmur adalah Daud sendiri yang mau memberikan kepada kita, mengajak umat untuk mengingat segala berkat yang diberikan Tuhan, seperti pengampunan dosanya, penyembuhan penyakit, dan pemulihan saat dalam kesesakan. Jadi kita wajib memberikan puji-pujian kepada Tuhan karena kita bisa dipulihkan dalam kesesakan. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 50 ayat 15, berserulah kepadaku, ya, aku berserulah kepadaku dalam kesesakan. Jadi kalau kita mengalami suatu masalah di dunia ini, kita tinggal berseru kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang hidup. Dan Tuhan akan melepaskan kita dari masalah yang kita hadapi, sehingga kita patut memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan, Jou ma'au ditiki hagogotan, asa hupalua ho, asa dipuji ho aho. Jadi Tuhan berkuasa dalam segala masalah yang kita hadapi, karena tadi dikatakan kuasanya atas alam semesta, termasuk pada diri manusia. Apapun persoalan yang kita hadapi, bagaimanapun beratnya, Tuhan tetap berhak untuk menyelesaikan persoalan kita. Seperti dalam Mazmur pasal 50 ayat 15, berserulah kepadaku, aku akan memberikan kelepasan daripadamu dengan kesesakanmu, dan supaya kamu memuji aku. Jo ma'au ditiki hagogota ko, asa hupalua ho, asa dipuji ho. Itulah bahasa kerennya. Nah, sekarang dikatakan tadi adalah Daud, ya, pembebanan paling, ya, pentingnya, ya, dikatakan adalah mengatur Allah sebagai raja dalam segalanya. Jadi adanya penekanan pentingnya mengakui bahwa Allah adalah sebagai raja di atas segalanya. Jadi di sini dikatakan pengakuan Allah adalah raja segala raja, dan bagaimana kedaulatannya memberikan harapan dan kekuatan kepada umatnya. Jadi dengan kuasanya, dengan kedaulatannya, Dia memberikan kekuatan pada umatnya. Dikatakan dalam tulisan, yaitu Scriber
dalam penjelasannya ya mengisyaratkan bahwa pengakuan akan kerajaan Tuhan adalah kunci untuk hidup dengan damai dan kelegaan, ya, mengetahui bahwa segala sesuatunya berada dalam rencananya. Jadi kalau kita mau hidup damai, ya, akuilah kerajaan Tuhan dan kuasanya. Itulah latar belakang daripada pemazmur pada saat ini. Mengakui kedaulatan Tuhan, maka kita beroleh kedamaian yang sebenarnya. Sekarang, apa tujuan utama daripada Mazmur pasal 103 ayat 19? Ayat ini menekankan bahwa kekuasaan dan otoritas Tuhan atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi dikatakan di sini bahwa menekankan bahwa kekuasaan dan otoritas Tuhan atau kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu yang ada di dunia ini mutlak. Ayat ini secara tegas ya mengatakan bahwa Tuhan ya memerintah atas segala ciptaannya dan kedaulatannya tidak terhingga, memberikan pengharapan dan keyakinan bagi orang yang percaya. Kembali lagi kepada orang yang percaya. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Ya, tidak mungkin. Ya. Karena bagaimanapun orang yang mengakui kedaulatan Tuhan itu adalah bagi orang yang percaya. Nah, sehingga ya dikatakan bahwa masalah utama ya dan kedaulatan Tuhan adalah seharusnya membawa kita pada sikap tunduk di bawah kekuasaannya, sehingga ya mendorong kita untuk hidup dan taat kepada Tuhan, taat dan percaya kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan punya otoritas atas sesuatu yang ada di dunia ini, maka wajib hukumnya kita tunduk kepadanya. Nah, kemudian dan kedaulatannya tidak terhingga, memberikan pengharapan dan keyakinan bagi orang yang percaya. Bagi orang yang tidak percaya tidak akan kena. Karena tadi sudah dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengirimkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti apabila ada orang yang tidak percaya kepada dia, itu pasti binasa. Karena di sini dikatakan bagi orang yang percaya kepada dia yang diutus itu adalah tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka menurut para teolog ya dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jadi Allah turut andil dalam pekerjaan kita untuk kebaikan kita. Maka sesuai dengan rencananya, apapun yang kita jalankan itu harus sejajar dan sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana kita meyakinkan kalau rencana kita sejalan dengan Allah? Disinilah kita berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat.
Menurut para teolog, dalam Roma pasal 8 ayat 8 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi bagi orang yang mengasihi Dia, ya, dan yang terpanggil, itulah yang akan ditolong oleh Allah dalam persoalan-persoalan yang dia hadapi. Sekarang apa pesan moral dari perikop ini? Jadi tadi tujuan utama adalah untuk memberikan kebaikan kepada kita, dan Allah turut bekerja dalam usaha kita untuk memberikan kebaikan. Itulah tujuan utama. Bagaimana supaya Tuhan itu ikut bekerja, tidak melepaskan kita sendirian? Maka dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pikiran sendiri. Ia akan luruskan jalan kita. Kalau kita sudah percaya, tidak bersandar kepada diri sendiri. Jadi di sini adalah pesan moral daripada Mazmur pasal 103 ayat 19 adalah kekuasaan Allah yang berdaulat atas seluruh alam, ya. Dan ini dijabarkan bahwa pentingnya mengakui kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Mengakui kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan lepaskan bersekutu dengan Tuhan. Dalam perikop kita bulan Juli, pedoman kita dikatakan, berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, bersekutu untuk Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, akan dihargai oleh Tuhan sendiri. Jadi, pesan moralnya adalah penting mengakui kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Itu pesan moral, mengakui kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Apa implementasi atau penerapan daripada ayat ini? Ya. Implementasi adalah dalam kehidupan sehari-hari dapat tercermin dalam sikap tunduk dan percaya kepada Tuhan atas segala aspek kehidupan. Itulah dalam kehidupan sehari. Kemanapun kita pergi, komunitas, menghadapi masyarakat, menghadapi tantangan, selalu kita bawa dalam hidup kita bawa Tuhan punya kuasa. Jadi pentingnya mengakui kekuasaan Tuhan dalam aspek segala kehidupan kita. Nah, jadi di sini dikatakan implementasinya adalah bahwa sebagai orang Kristen, kita diharapkan untuk mengandalkan kedaulatan Tuhan dalam menghadapi tantangan dan keputusan hidup. Jadi tantangan, keputusan hidup, andalkan Tuhan. Maka dalam Mazmur 46 ayat 2, mengandalkan Tuhan dalam segala pekerjaan kita. Apapun terjadi, kita tidak takut kalau sudah kita mengandalkan Tuhan. Biarpun bumi bergoyang, gempa bumi, laut bergelora, atau apapun terjadi, kita tidak perlu takut kalau sudah kita mengandalkan Tuhan. Nah, di sini juga sebagai orang Kristen kita diharapkan untuk mengandalkan kedaulatan Tuhan dalam menghadapi tantangan dan keputusan hidup. Apa yang mau kita putuskan? Selalu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Maka tadi dikatakan dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6,
percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pikiranmu sendiri. Jadi hargai Tuhan, fokus pada rencananya, sehingga hidup kita menjadi sempurna dan Ia akan meluruskan jalan kita. Dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan kepadamu hal-hal yang berguna untukmu dan membimbing engkau di jalan yang kau tempuh. Coba, mengajarkan yang berguna bagi kita dan membimbing kita di jalan yang kita tempuh. Itulah inti daripada ayat hari ini. Mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan diberkati, jalan kita akan diluruskan, pekerjaan kita tidak sia-sia. Bekerja untuk Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, bekerjalah kita untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Tuhan memberkati.